Aku akan coba mengerjakan soal aplikasi regresi linear. Ini salah satu soal yang aku ditugasi buat kerja. Nah, soalnya tentang apa? Jadi gini. Jadi ada seorang peneliti, dia melaporkan kalau data di tabel tersebut di bawah ini ada sebuah eksperimen yang menentukan kalau laju pertumbuhan bakteri K per hari sebagai fungsi dari konsentrasi oksigen C miligram per liter. Nah, diketahui kalau bahwa data tersebut dimodelkan dengan fungsinya seperti ini. Nah, di mana CS dan Kmax adalah sebuah parameter. Perintahnya adalah gunakan transformasi untuk melinearisasikan persamaan tersebut. Persamaan yang dimaksud ini. Oke. Yang ini. Lalu gunakan regresi linear untuk menentukan CX, Kmax, dan prediksi growth rate atau tingkat pertumbuhannya ketika C-nya 2 mg per liter. Oke, jadi ngapain aja di sini? Jadi gini, ada 3 tugas. Sini. Pertama, kamu transformasikan untuk melinearisasi. Setelah kamu transformasi, kamu gunakan regresi linear untuk cari CX, CS, dan Kmax. Nah, terus ngapain selanjutnya? Nah, kamu punya prediksi. Kamu disuruh memprediksi tingkat pertumbuhan si bakteri ini. Cara prediksinya kan kamu udah punya fungsi prediksi. Fungsi prediksinya adalah K. Ya udah, kamu udah nanti kalau kamu udah melakukan tugas 2, kamu dapat Kmax kan? Sama CS-nya udah kan? Tinggal kamu substitusi C-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 2 di sini juga. 2 nanti masukin semuanya, jeder dapat nilai K-nya gitu. Substitusi saja. Oke. Lah, ngerti ya? Oke, kita kerja nomor 1 dulu. Transformasinya. Nah, fungsinya ada apa aja? Kamu lihat. Fungsinya itu K sama dengan Kmax kali C kuadrat per CS tambah C kuadrat. Oke. Nah, pertanyaanku, yang mana merupakan variabel terikat sama variabel bebas? Maksudnya apa? Kalau kamu punya misalnya contoh Y sama dengan 3X. Ini kan fungsi di kalkulus ya. Y itu disebut variabel terikat kan? Ya, karena bergantung pada nilai X-nya. Kalau X-nya 1, maka Y-nya 3. X-nya 2, maka Y-nya 6. Oke? Jadi variabel terikat itu variabel yang bergantung pada variabel bebas. Sedangkan X itu variabel bebas. Nah, balik lagi ke pertanyaan. Di sini yang merupakan variabel terikat siapa? K-nya. K-nya itu variabel terikat. Ya. Kenapa? Karena sisanya ini apa? Kan kita udah dikasih tahu soal kalau ini bukan variabel terikat tapi parameter. Ya. Berarti sisanya itu variabel bebas. C-nya itu. Oke? Itu ya.
Oke, ini kita bisa transformasikan. Gimana caranya? Ingat, linearisasi itu kita bentuk dari, maksudnya itu fungsi non-linear menuju ke fungsi linear. Itu artinya dari linearisasi, definisinya. Fungsi linear itu bentuk dasarnya itu apa? Bentuk dasarnya kan A plus alpha plus beta X kan? Benar gak? Ya kan? Ya udah, sekarang ini kan bukan fungsi linear, ini fungsi yang non linear kan? Ini kan ada pecahan dan lain-lain. Ya udah, sekarang kita pangkatkan -1. Kalau kita pangkatkan -1 nanti peroleh 1/k sama dengan k max. Ya udah, kita balikin aja ke semula ke bawah. CS tambah C kuadrat per k max kali C kuadrat. Ya udah, sekarang kita ngapain sekarang? Ini tetap sama per k CS k max C2 tambah C2. Ini kan bisa diginikan kan? Nah, ini ngapain selanjutnya? Ini kan bisa dipecah kan, jadi CS K max kali 1/C2 ya kan? Kalau ini kan coret-coret, ini jadi 1/K max ya. Ini jadi 1/K. Nah, ini ngapain? Ini kita bisa memisalkan jadi bentuk sebuah persamaan linear kan? Seolah-olah jadi persamaan linear. Gimana caranya? Ya udah, misalkan 1/K adalah Y topi. Kan tadi C-nya itu variabel bebas ya. Ya udah, kita bisa mengibaratkan 1/C kuadrat itu X bar ini. Oke. Kalau CS per K max itu apa? Ini yang nempel itu beta. Terus 1/K max tak lain tak bukan apa sisanya, yaitu alpha. Ya udah, kamu peroleh linearisasinya apa? 1/K tadi ini kan. Ya udah, yang baru jadi ini sama dengan CX per K max itu adalah beta kali 1/C kuadrat ini kan, X ini tambah 1/K max adalah alpha. Nah, ini jadi bentuk linearisasi kan? Jadi bentuk kayak seperti seolah-olah fungsi linear kan? Nah, sama kan dengan ini. Jadi gitu. Nah, tadi kita punya data. Tunggu, aku akan jeder. Tag. Nah, tag. Nah, data ini adalah data yang disoalkan, yang seperti yang di tabel ini kan. Ya kan? Nah, tadi kita punya C sama K-nya. Ini yang kita ibaratkan ini variabel terikat yang lama ya. Kalau ini variabel tertukar. C tadi itu variabel bebas lama, sekarang ini variabel terikat yang ini lama juga ya. Nah, kita tadi udah punya linearisasi ini kan. Ini tentunya sebuah variabel terikat baru. Kalau terikat lama kan yang ini, dari yang ini kan. Nah, yang ini baru. Ini berarti variabel terikat
terikat lagi, bebas karena X ya. Kayak tadi contohnya Y sama dengan 3X baru. Ya udah, sekarang kita cari yang tabelnya yang baru, yaitu Y X. Nah, ingat tadi Y-nya itu apa? Y itu tadi adalah seperkah. Oke. Ya udah, kan terus X-nya itu apa? X-nya adalah seper C kuadrat ya. Nah, kamu bisa memanfaatkan ini. Sorry, ini tukar aja, sorry. Karena ini K kan terikat lama. Yang ini baru sekarang. Ini C kan tadi bebas. Ini yang baru, ini adalah X. Ya udah. Ini jadi apa? Ini seper kan C kuadrat. Ya udah, ini 0,5 kuadrat ya. Kalau ini seper 1,1. Ini dan seterusnya ya, aku tutup. Nah, ini adalah data tabel yang baru nih, seperti gini ya. Jadi beres pekerjaan yang untuk alur pertama kita ya. Ini transformasinya udah selesai, ngerti ya. Jadi kerjanya cuman ngubah fungsi yang diberikan di soal yang ini, kita berubah jadi bentuk yang kayak gini. Oke. Setelah itu kita buat data yang baru. Data baru yang kayak gini intinya. Oke. Jadi gitu. Udah. Sekarang masuk tahap kedua. Apa tadi? Gunakan regresi linear. Regresi linear kan. Untuk cari CS dan Kmax. Oke, gimana caranya? Jadi tadi kan kita udah punya linearisasi yang terbarunya ya, yaitu Y beta X tambah alpha ya. Ini tuh disebut Y-nya sama X sudah tahu. Ini tuh disebut namanya apa? Slope. Slope itu apa? Kemiringan. Ya kan? Kalau A, intercept. Oke. Intercept, perpotongan. Oke. Ya kan? Kamu kan punya, ingat gak fungsi biasa di kalkulus? Y linear itu apa? Y sama dengan mx plus c. M itu gradien, c itu yang memotong. Misalnya Y sama dengan 3x tambah 2. Ya udah, ini x tambah 2 aja deh. Gradiennya berarti 1. Naik 2 kan? Nah, perpotongannya di 2 gitu. Makanya itu dia. Nah, ini kan dapat dari tadi kerjaan yang step pertama kan, yang ini. Oke. Kita akan cari nilai betanya. Beta sama alfanya. Oke. Cari rumus beta itu pakai rumus ini, aku berikan ya. Nah, seperti ini. Ini rumusnya agak lebih ribet ya, hitungnya, bukan soal pemahamannya. Terus alfanya rumusnya ini. Nah, ini adalah rumusnya. Ini ada ya. Nih kalau kamu lihat ini tuh yang ini X ada topinya tapi rata-rata. Maksudnya apa? Kan tadi kamu punya tabel yang baru ini. Nah, kamu jumlahkan ini terus rata-ratakan. Berarti dibagi 5 ya. Total ini dibagi 5, oke. Itu maksud dari yang ini. Sedangkan yang ini dari yang ini dijumlahkan lalu dirata-ratakan, oke.
Yang ini tinggal di bawah penyebutnya ini kuadratkan aja sih sama. Oke. Ini rata-rata ya, bisa dicari ini. Kalau XI ini apa? XI gini maksudnya. Ini XI setiap ini. Kamu punya 1,0,5 kuadrat. Ini kan kurang ya. Sini berarti kurang rata-rata yang ini. Oke. So, aku lingkar gitu. Ini namanya rata-rata. Kan udah notasi sigma lagi. Oke. Ya. Ini kali dulu, sorry. Maksudnya ini kali. YI-nya itu yang ini 1,1. Nah, ini dikurangin ya. Dikurangin sama yang ini, rata-rata ini. Yang ini kotak. Kurang kotak ya. Per 5 ya. Kan datanya ada 5. Oke. Tambah selanjutnya yang ini. Yang ini, oke? Ngerti ya? Ini tambah kira-kira 1 per 0,8 per 2 kurang ini per 5 kali ini 1 per 2,4 kurang ini per 5 dan seterusnya sampai di sini ujungnya. Oke? Itu dia. Yuk kita coba cari beta sama tetanya. Yuk kita coba cari. Ini aku kebawakan. Ya. Ini kebawakan aja ke sini. Oke, sekarang aku cari apa ya namanya? Istilahnya ini rata-ratanya sama ini rata-rata ini. Oke. Kita jeder dulu, jeder. Nah, kalau kamu rata-ratakan ini itu jadi segini lah nilainya. Ini aku kopas aja sih. Kopas biar sama aja ya. Sekarang kita cari ini. Yang ini ya. Sama ini. Yuk, coba aku akan ke bawah lagi. Berarti ini cari ini. XI kurang X bar. Berarti kayak ini kurang ini dapat apa? Ini kurang ini dapat apa? Ini kurang ini dapat apa gitu ya. Maksudnya. Oke, akan aku jeder lagi. Tup. Nah, jadi gini. Ya. Kayak gini, oke. Kita udah dapat segini. Sekarang aku akan cari yang ini. Oke. Yuk, pause bentar. Tup. Nah, jadi seperti ini ya. Ya udah, tinggal kita masukin semuanya sesuai yang ada data ini. Oke. Kira-kira nanti hasil betanya itu hasilnya adalah ini. 0,2025. Ini adalah hasil betanya. Kalau kamu udah coba secara mandiri cari data ini ya. Tinggal dimasuk-masukin aja sih. Sorry ya kalau ini aku gak bakal hitung secara mendetail karena ini bakal makan waktu panjang ya. Oke, lanjut. Kalau kamu udah dapat betanya ya. Kamu udah punya Y bar sama X barnya kan? Di sini kan? Ya. Tinggal kamu masukin aja. Nanti itu bakal dekat sama 0,0981 ya. Oke. Jadi beres. Kamu punya hasil regresinya tadi kan ini ya. Oke. Kamu udah punya ini Y topi sama dengan 0,2025 X tambah alfanya 0,0981. Oke, kalau nggak percaya kamu masukin, sorry ini kayak gini deh. Nah,
Kalau nggak percaya kamu masukin salah satu, ambil dari data ini, masukin ke sini ya, masukin ini ke sini, ke sini, terus kamu jumlahin sama ini, kamu maka akan dapat ini. Oke, gitu maksudnya. Bisa ya. Jadi itu sekarang kan perintahnya tadi soalnya bilang apa? Cari CX sama KMax. Bisa tuh kita carinya. Gimana caranya? Tadi alfa itu definisinya apa? Alfa itu 1 per KMax. 1 per KMax. Ini kan pindah ruas. KMax itu sama dengan 1 per alfa. 1 per alfanya itu 0,0981 atau sekitar dengan 10,19 ya, sekitar segitu. Kalau tadi KMax, sekarang CS. CS itu bisa dicari dari betanya. Tadi betanya itu adalah itu apa ya tadi? CS per KMax. CS per KMax. Ya sudah, kita sudah bisa cari CS. CS itu sama aja beta kali KMax. KMax udah kita dapat tadi. Kalau betanya itu yang ini kan 0,025 kali 10,19.